Si Yohanes Baswedan yang saat ini sudah menjadi kafir versi Abdul Somad malah membuat beras menjadi busuk. Jokowi impor beras demi rakyat sejahtera, Anies Baswedan malah menjadikan beras itu membusuk ribuan ton. Ini benar-benar keterlaluan. Demi rakyatnya hidup aman dan sejahtera, Presiden terbaik saat ini, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sampai rela-rela impor beras. Meskipun kita mengetahui bahwa negara Indonesia ini bisa dikatakan sebagai lumbung padi. Saya melihat bagaimana Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini ingin memastikan rakyatnya tidak kelaparan karena stok beras Bulog menipis saat beberapa waktu silam. Akhirnya, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini memberikan ruang bagi Kementerian Pertanian untuk melakukan impor beras, bekerja sama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, juga Menteri Perdagangan. Ketua Bulog juga diberikan kewajiban untuk memastikan bahwa stok beras tetap ada dengan cara melakukan impor. Di tengah-tengah kerisuan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam memastikan stok beras yang cukup untuk rakyatnya, di DKI Jakarta malah kelihatan ada ribuan ton beras yang ditimbun dan menjadi busuk. Yang seharusnya beras itu menjadi bantuan bagi warga Jakarta yang terdampak pandemi dan harus mendapatkan bantuan beras langsung. Kalau memang bicara tentang antitesis, saya yakin bahwa bukanlah hanya antitesis, melainkan kontradiksi antara Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan si pengangguran Anies Baswedan. Selama Yohanes Baswedan memimpin DKI Jakarta, kita mengetahui bahwa banyak sekali anggaran-anggaran yang dipermainkan dan diduga dikorupsi oleh tim-timnya. Pengadaan barang yang buruk dan juga penataan uang tidak terkelola dengan baik menjadi indikator bahwa ada permainan uang. Sangat terbukti bahwa mahar 50 miliar membuktikan bahwa Anies Baswedan ini terpilih karena dia harus balikin utang. Bukan karena dia memang memiliki amanat buat masyarakat Jakarta saat itu. Anies Baswedan harus menang karena dia sudah berhutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno dan 42 miliar kepada yang lain. Sehingga totalnya kurang lebih 92 miliar. Kalau orang yang memiliki janji politik miliaran menjadi pemimpin, maka bisa kita simpulkan bahwa yang ada di dalam otaknya cuma uang, uang, dan uang, bukan kesejahteraan masyarakat. Terbukti dari beras busuk yang tersimpan di gudang sewaan dan sudah menjadi kuning. Bahkan untuk makanan babi pun sudah tidak layak. Hal ini dibongkar oleh Kurawa. Auditor eksternal pun dilibatkan dan memberikan indikator bahwa ada permainan dan kejanggalan di dalam pengadaan dananya. Bayangkan saja, ketika Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo susah payah memikirkan rakyat Indonesia sampai harus terpaksa impor beras, si Yohanes Baswedan yang saat ini sudah menjadi kafir versi Abdul Somad malah membuat beras menjadi busuk. Ini sudah menjadi indikator kuat bahwa pemimpin DKI Jakarta sebelum Bapak Heru Budi Hartono adalah pemimpin yang culas dan mirip dengan Firaun yang hanya memikirkan keluarganya dan dirinya. Jangan sampai skalanya diperbesar menjadi nasional, karena
Kalau skalanya menjadi nasional, maka kita lebih parah keadaannya nanti. Akan dibandingkan dengan masa Orde Baru yang mengerikan juga. Dijamin pasti akan hancur lebur berantakan. Karena Orde Baru itu masih banyak media massa yang ditutup dan dibredel. Sedangkan kalau di era Yohanes Baswedan, nantinya akan menjadi negara yang rusak dan dilihat asing sebagai negara yang dipimpin oleh kebrutalan dari politik, suku, agama, ras, dan identitas. Beras yang untuk rakyat dibusukan. Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo terpaksa buka keran impor. Kalau beras saja Anies berani busukan di tengah-tengah kebutuhan rakyat yang meningkat, tentu tidak kebayang bagaimana dia dalam skala nasional membusukkan beras. Semoga saja dengan apa yang saya sampaikan ini, rakyat Indonesia bisa makin cerdas untuk membuang jauh-jauh Anies Baswedan dan partai pendukungnya dari peta perpolitikan di Indonesia. Negeri ini terlalu baik untuk tidak kita cintai. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.